ketenger kalau ngitung. Oke. Jadi masalah hitung-hitungan ya. Iya, jadi perlu teman-teman tahu ya karena manajemen keuangan judulnya itu kan sudah pasti uang ya. Jadi juga biasanya sih ya berkaitan dengan hitung-hitungan. Memang nanti saya coba sebisa saya buat membantu teman-teman. Saya coba memberikan pemahaman yang paling mudah ya. Jadi teman-teman tidak lupa. Mungkin nanti cara saya sedikit sedikit beda ya. Jadi saya tidak akan banyak kontekstual, tapi saya lebih banyak kasih contoh di kehidupan sehari teman-teman. Nah, itu sama, pinjemi uang langsung biar enak ngitungnya sama. Iya, saya juga pengen kalau gitu. Nah, jadi pengen saya nanti saya berikan contoh-contoh yang lebih real. Jadi yang teman-teman sudah pernah alami, yang teman-teman biasa alami, karena manajemen keuangan itu sebenarnya tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah pasti tiap hari kita berhadapan dengan masalah keuangan. Entah ngitung gaji, entah bayar cicilan, entah kredit rumah di Indo atau di sini. Ya, itu pasti berhubungan. Nanti kita bahas lagi lebih jauh. Udah perbanyak contoh soal, perbanyak cara penyelesaian, hitung-hitungan modul, apalagi ekspektasinya. Kalau sudah cukup, tiga ini saya catat, kita bisa langsung masuk ke materinya. Ya, cara ngitungnya juga, oh ya pasti, cara ngitungnya. Selimin guyon biar nggak ngantuk, iya. Sambil ngopi juga boleh, teman-teman kalau misalnya sambil sambil dengerin suara saya yang agak serak-serak seksi basah gini ya. Jadi sambil sambil kalau capek ya leye-leye dulu, nggak apa-apa. Yang penting dikit-dikit masuk lah ya. Cara ngitung. Hmm. Ini ngomong-ngomong pada udah selesai semua ini pekerjaannya. Tadi minggu-minggu kayaknya ngumpul-ngumpul bareng teman seru ya. Udah dari tadi. Siap. Istirahat sama juga. Kalau minggu itu emang paling enak istirahat. Nyambi boleh kalau emang ada yang sambil bisa disambi boleh. Yang penting dikit-dikit saya berusaha menyampaikannya. Nanti kalau terlalu cepat tolong bilang ya, Ibu jangan cepat-cepat atau Ibu kurang jelas mohon langsung bilang aja ya. Jadi saya tahu nanti harus gimana. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya. Ini pertemuan pertama ya. Nah, ini setelah saya baca-baca sedikit modulnya, jadi pertemuan pertama ini yang akan dibahas fungsi manajemen keuangan. Nah, yang penting jangan cuma lupa YouTube-nya. Iya, iya, sudah direkam kok, Mbak. Sudah direkam, tenang aja. Nanti tinggal tunggu uploadnya. Oh, baru pulang sosialisasi pemilu sih, ya. Saya sudah daftar DPT loh, Mas Nano. Nah, ini pertemuan pertama sesuai dengan yang kita bahas di depan tadi, tanggal 8 kita akan bahas modul yang pertama. Jadi modul pertama ini ada 5 bagian kalau saya bagi-bagi ya. Jadi yang pertama itu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan, jadi kasarannya manajemen keuangan itu ngapain gitu ya. Ngapain itu berhubungan dengan keputusan. Jadi kira-kira kalau di manajemen keuangan itu keputusan-keputusan apa saja yang harus diambil. Nah, itu ada di fungsi manajemen keuangan.
Nah, manajemen keuangan itu siapa yang menjalankan? Yang menjalankan, ya kalau manajemen berarti namanya manajer. Tapi kalau manajemen keuangan itu sebenarnya tidak harus manajer keuangan. Nah, tuh bener banget Mbak Fevi manajernya. Manajer keuangan itu siapa? Apa harus yang punya posisi? Saya manajer keuangan di PT ini enggak selalu. Jadi mbak-mbak sama mas-mas ini juga manajer keuangan. Buat siapa? Buat dirinya sendiri. Kalau sudah punya keluarga ya berarti manajer keuangan di rumahnya, kan gitu ya. Kalau jadi bendahara di BEM misalnya, di BEM UT, berarti manajer keuangan di BEM UT. Nah, sama semua manajer keuangan baik di perusahaan, baik di pemerintahan, baik di sektor non formal, baik di keluarga, semuanya pasti berhadapan dengan keputusan-keputusan yang nanti kita bahas ini. Terus yang kedua, kita belajar tujuan manajemen keuangan. Jadi, ngapain sih sebenarnya orang itu harus memanage keuangan gitu ya? Nanti apa sih kira-kira tujuannya? Kenapa keuangan itu harus di manage gitu kan bahasanya. Terus yang ketiga, keuangan dan perusahaan. Nah, teman-teman di sini kan semuanya pasti sudah lulus pengantar akuntansi, ya kan? Berarti masih ingat dong neraca sama laba rugi. Masih ingat nggak? Yeay, ini Mbak Suharti ini nih nyengirnya bahagia saya ngelihatnya. Kalau Mbak Yunita ini ya nggak apa-apa lah, bisa lah diundang. Nah, iya Bu, wah, siap lah ini manajemen manajemen angkatan ketiga ini seru lah pokoknya. Yang bikin bingung ya nanti saya coba nggak bikin bingung Mbak Fevi. Jadi nanti teman-teman kalau ngerasa bingung langsung ditanya aja ya. Jadi bisa langsung dibahas di tempat. Kalau bisa dibahas di tempat langsung enak ya. Ini saya terlalu cepat menjelaskannya. Menunjukkan jalan keluar. Siap, siap, siap. Kita ini belajar, sama-sama belajar ya. Saya di sini juga mahasiswa, sama kayak teman-teman juga. Lanjut. Nah, yang keempat, ini kayaknya yang agak-agak ya bikin teman-teman sedikit bingung, nilai waktu dan uang. Ini yang harus sedikit ngitung ya. Ada nilai sekarang, ada nilai masa depan, ada IRR atau internal rate return, yield. Nah, ini sebenarnya kalau nilai waktu sama uang itu kalau teman-teman mau memperhatikan itu sederhana konsepnya. Jadi mungkin dulu waktu SD teman-teman uang sakunya 100 cukup ya. 100 atau 50 gitu. Nah, sekarang kalau uang 100 itu kita anggap sekarang tahun 2013, kira-kira 100 itu bisa dibuat beli apa? Permen satu biji. Permen aja nggak dapat. Nah, itu. Jadi sebenarnya konsepnya permen dapat setengah. Boleh paruan sama temennya ya Mbak Muji ya. Sebenarnya nilai waktu sama uang itu sama seperti itu. Jadi uang sekarang sama uang beberapa tahun berikutnya itu nilainya sudah beda. Mungkin kalau bentuk koinnya sama-sama bulat gitu kan, ada gambarnya wayang, apa gambarnya burung sama. Tapi yang membedakan tuh nilainya. Jadi kalau dulu tahun misalnya 1991, 1990, nah itu zaman saya baru lahir, itu bayar sekolah, mungkin kuliah, mungkin 5.000 udah cukup gitu ya. Nah, kalau sekarang kan berapa ratus juta gitu kan baru bisa kuliah kalau di Indonesia. Nah, perumpamaannya seperti itu. Terus yang terakhir kita ngomong masalah penilaian. Jadi ada resiko dan pengembalian. Jadi resiko dan pengembalian ini konsepnya sama dengan investasi. Investasi itu ada yang ngomong semakin tinggi resikonya, semakin besar pengembaliannya. Nah, itu. Terus yang terakhir ada teori portofolio sama CEPM atau Capital Asset Pricing Modeling. Ya. Oke, terus lanjut ya ini ya. Nah, fungsi manajemen keuangan boleh dibuka modulnya kalau yang lagi pegang modul
Itu gambarnya itu persis saya bikin gambar seperti yang di modul. Ada pasar keuangan ya. Kalau yang di sebelah kanan, sebelah sini ya, pasar keuangan. Pasar keuangan itu ada dua macam. Jadi ada namanya pasar uang, ada namanya pasar modal. Kalau pasar uang itu biasanya untuk kebutuhan jangka pendek. Jangka pendek itu contohnya yang dimaksud jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Misalnya pasar uang itu apa? Bank, ya kan? Lembaga perkreditan. Apa kalau ada istilahnya dulu zamannya eyang saya itu ada istilah bank cuilan. Nah, jadi kredit bank kreditan itu yang keliling dari satu rumah ke rumah yang lain itu kan jangka pendek itu, cepet kan. Kalau mau pinjam uang cepet gitu ya. Nah, bank ecek-ecek. Nah, bank titil itu namanya bank titil, saya baru ingat namanya bank titil. Itu juga termasuk pasar uang. Jangan salah, teman-teman. Jadi kalau yang kebutuhannya jangka pendek, yang cepat gitu ya, dapat uangnya cepat atau istilah kerennya likuiditasnya cepat, itu namanya pasar uang. Sedangkan yang jangka panjang, jadi butuhnya itu jangka panjang besok, itu namanya pasar modal. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya BEI atau BEJ, Bursa Efek. Nah, itu fungsinya untuk pendanaan keuangan jangka panjang. Ya, itu untuk pasar keuangan. Nah, itu yang di kotak biru-biru, ini saya bikin kotak biru-biru ini ya, itu ada 3 hal. Jadi ini aktivitasnya kan ada aktivitas satu, ini kalau lihat panahnya ya. Jadi dari pasar keuangan ke manajer keuangan. Itu dia memperoleh dana. Maksudnya apa memperoleh dana? Kalau misalnya teman-teman sebagai manajer keuangan, ini saya asumsikan manajer keuangan yang paling kecil lingkupnya ya, di manajer keuangan rumah tangga. Ini insya Allah cantik-cantik mbak-mbak semua, calon ibu semua, atau mungkin sudah jadi ibu. Nah, amin. Sama saya juga amin deh kalau gitu. Manajer keuangan, misalnya suaminya bilang, ini suaminya ini diibaratkan CEO dalam perusahaannya. Mama, kayaknya kita butuh beli rumah, ya kan? Nah, si mama ini, si kita ini, sebagai manajer keuangan mikir ini, waduh, butuh rumah ya. Butuh rumah, sedangkan gaji suami, aduh, kayaknya nggak cukup nih papa uangnya, gitu kan. Nggak apa-apa mama, kita pergi ke pasar uang, gitu kan. Pasar uang ya, bank titel apa, bank ecek-ecek apa, bank keliling ya, pokoknya itulah. Kalau ke bank BPR, bank BRI, BNI boleh juga. Kita ambil KPR mama, nah gitu kan. Berarti sebagai seorang manajer keuangan ini pergi ke pasar uang untuk memperoleh, ya jangan lupa keywordnya di sini memperoleh dana. Jadi aktivitas yang pertama ini mendapatkan dana. Jadi setelah uang diambil gitu kan, uang diambil, uang dipinjam dari bank. Nah, manajer keuangan ini, nah ini aktivitas yang kedua ini. Aktivitas yang nomor 2, manajer keuangan menggunakan dananya. Nah, menggunakan dananya ini, kalau tadi kasusnya si mama sama si papa pengen beli rumah, maka dia akan menginvestasikan rumahnya di beli di perumahan gitu ya. Maka uangnya dipakai untuk beli rumah. Nah, ini aktivitas yang kedua, menggunakan dana. Kalau di perusahaan, contohnya bangun gedung. Bangun gedung, terus beli peralatan. Kalau misalnya dia perusahaan kontraktor itu ya beli bulldozer. Maka itu termasuk dalam penggunaan dana. Nah, ini saya lupa yang nomor 3 belum diketik. Aktivitas ketiga. Nah, aktiva perusahaan kembali ke manajer keuangan. Maksudnya gimana? Nah, aktiva perusahaan misalnya tadi, perusahaan habis beli bulldozer satu. Terus akhirnya dia mengerjakan sebuah proyek. Dari proyeknya dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang nanti dikelola oleh manajer keuangan. Dari manajer keuangan, nah ini ada empatnya kok ada 2. Ada 4A yang langsung lurus ke pasar keuangan.
Nah, perolehan laba. Wah, Mbak Suharti ini nih pasti sudah baca model nih. Ih, seneng saya. Oh iya, teman-teman, saya lupa ya. Jadi sebelum tutorial online, ada baiknya teman-teman baca modulnya dulu, sehingga